Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami anak Sony Kids mau beribadah. Tuhan berkati, haleluya, amin. Sebelum kita beribadah, ayo kita yel-yel Sony Kids. Siap ya? 1, 2, 3. Sony Kids, yes. Sony Kids, anak gerak, sukacita, penuh kasih, kompak. Mari kita
Halo adik-adik Shining Kids, jumpa lagi dengan kalian minggu ini. Udah siap mau memulai ibadah? Kita akan lipat tangan, kita akan berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat anak-anak Shining Kids yang terus setia beribadah online Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai kalian ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kau berkati juga kakak Pena yang lainnya ya Bapa, untuk terus setia ya Bapa, untuk terus ya Bapa melayani adik-adik Shining Kids ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Shining Kids juga ya Bapa, untuk terus ya Bapa setia mengikuti ibadah setiap minggunya ya Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, anak-anak-Mu yang taat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik ada yang sudah bosan gak sih di rumah? Corona udah 1 tahun lebih loh adik-adik ya. Dan adik-adik belum diperbolehkan untuk ke sekolah, belum juga boleh beribadah di gereja adik-adik. Gimana sih rasanya, bosan gak kira-kira adik-adik? Nah, kalian minggu ini akan bercerita tentang satu bangsa yang dia menunggu jawabannya Tuhan adik-adik. Nah, zaman dulu itu ada yang namanya bangsa Israel adik-adik. Dia disuruh Musa untuk menunggu jawabannya Tuhan. Seperti sekarang adik-adik sedang menunggu Corona berlalu adik-adik ya, menunggu kapan ya sekolah dibuka, kapan ya kita bisa bergereja ya, bisa berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Pasti adik-adik sangat rindu, kangen sama teman-teman semua ya adik-adik ya. Nah, bangsa Israel ini adik-adik, dia menunggu jawabannya Tuhan. Kira-kira sabar gak ya dia menunggu jawaban Tuhan? Nah, kita akan simak ya berikut ini. Kita lihat bagaimana kisah bangsa Israel, apakah dia mau sabar menunggu jawabannya Tuhan. Yuk adik-adik kita tonton ya. Allah telah mengikat perjanjian dengan Israel. Di atas gunung Sinai, Allah telah memberikan berbagai peraturan dan petunjuk kepada Musa untuk membuat kemah suci dan berbagai perkakasnya. Bahkan Allah menuliskan sendiri 10 hukum Allah pada 2 loh batu, seperti yang ada di kitab Keluaran 31 ayat 18. Kita tahu bahwa 2 hukum yang pertama mengharuskan umat Israel untuk mengutamakan Allah dan melarang mereka untuk menyembah ilah lain. Bangsa Israel tidak percaya dengan janji-janjinya Allah, maka dia tidak sabar menunggu. Dengan demikian mereka menanggalkan seluruh perhiasan mereka, perhiasan emas yang mereka miliki, untuk dikumpulkan kepada Harun. Perhiasan mereka kumpulkan untuk dibuat patung berupa lembu emas. Dan keesokan harinya adik-adik, pagi-pagi sekali mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria dengan korban bakaran di depan patung lembu emas itu. Musa melakukan negosiasi kepada Tuhan atas dosa yang diperbuat Israel. Pada saat bernegosiasi, Musa minta pengampunan atas dosa dan kesalahan Israel karena menyembah patung berhala. Musa memohon belas kasihan Tuhan. Itu semua Musa lakukan karena Musa tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang setia terhadap janji-janji yang diucapkannya di dalam firman-Nya. Patung anak lembu emas menjadi Allah mereka. Mereka mendirikan sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran. Perbuatan bangsa Israel telah menyedihkan hati Tuhan karena mereka berpaling kepada Allah lain. Bangsa Israel sangat berdosa karena membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Musa membawa 2 loh batu turun dari gunung dan menghancurkannya ketika melihat patung anak lembu itu. Karena Musa murka terhadap bangsa Israel yang membangun patung lembu emas, maka ia menghancurkannya sampai halus. Bagaimana adik-adik? Sudah dimakan cerita barusan? Nah, bangsa Israel tidak sabar ternyata adik-adik menunggu janjinya Tuhan. Nah, adik-adik
jangan seperti bangsa Israel ya. Kita harus sabar menanti janjinya Tuhan adik-adik. Nah, kesalahan bangsa Israel yang paling fatal apa adik-adik? Dia menyembah berhala adik-adik, dari patung lembu emas ya adik-adik ya. Wah adik-adik, jangan sampai kita seperti bangsa Israel memiliki berhala adik-adik. Ada sesuatu yang kita sembah selain Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira ada gak adik-adik di sini yang merasakan seperti itu? Nah, contohnya apa kakak kasih tahu? Sesuatu yang bikin adik-adik tuh memuja-muja sesuatu selain Tuhan kita, selain mama papa, adik-adik menomor satukan itu dinamakan berhala adik-adik ya. Contohnya apa adik-adik? Dengan adik-adik suka bermain gadget adik-adik sehingga meninggalkan tugas adik-adik di rumah, itu salah satunya berhala adik-adik. Nah, berhala itu tidak hanya kita menyembah patung adik-adik, tetapi apa yang kita nomor satukan itu menjadi berhala buat kita itu adik-adik. Nah, maka adik-adik harus hati-hati. Kalau adik-adik bermain gadget, bermain handphone boleh adik-adik, tetapi harus ada batasan waktunya. Jangan jadikan handphone kita ini menjadi berhala di dalam hidup adik-adik ya. Adik-adik tidak mau kan seperti bangsa Israel ya adik-adik ya, yang sampai Tuhan marah ya adik-adik ya. Untungnya ada Musa yang meminta belas kasihan dari Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel adik-adik. Dan Tuhan kita maha pengampun, makanya dia mau mengampuni bangsa Israel yang dengan menyembah berhala. Tuhan masih mengampuni mereka adik-adik ya. Nah, adik-adik boleh belajar dengan kisahnya hari ini yang kakak ceritakan. Biarlah adik-adik boleh belajar apa yang menjadi milik adik-adik jangan dijadikan berhala adik-adik ya. Apa yang adik-adik punya jangan selalu dinomor satukan. Nomor satukan Tuhan di atas segalanya. Mau ya adik-adik ya, kita belajar untuk taat akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami ya Bapa untuk terus menunggu janjinya Tuhan, untuk terus ya Bapa percaya akan penyertaan Tuhan ya Bapa. Biarlah dengan sabar ya Bapa kami adik-adik-Mu ya Bapa di tempat ini boleh belajar untuk bersabar ya Bapa, menunggu janjinya Tuhan, menunggu jawaban doa ya Bapa. Kami tidak ingin ya Bapa menyembah berhala ya Bapa. Kami tidak ingin menjadikan handphone kami, mainan kami ya Bapa menjadi berhala di dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami adik-adik Shining Kids yang masih kecil ya Bapa untuk taat akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kembalikan kami minggu depan di ibadah online yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai hari ini ya Kalisian ceritakan. Semoga menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Sampai jumpa.